Halo guys, welcome back to video sharing belajarku. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua sehat selalu. Seperti biasa, sebelum kita belajar bareng, jangan lupa untuk subscribe this channel, like, and share this video, supaya semakin banyak teman-teman yang ikut belajar bersama. Dan aku infokan lagi ke teman-teman yang mungkin belum nonton video yang lainnya, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Di situ ada beberapa ebook belajar bahasa Inggris yang bisa di-download secara gratis. Dan kalau teman-teman belum punya ebook dari Basic English Grammar yang akan dibahas di video ini, kalian juga bisa download ebooknya di link yang sudah aku tulis di deskripsi juga. Nah, sekarang kita akan lanjut bagian yang kedua. Jadi ini lanjutan dari chapter 2 yang ada di video sebelumnya. Jadi kalau teman-teman belum nonton video chapter 2 yang part 1, aku sarankan teman-teman nonton yang itu dulu, supaya bisa berurutan ya materinya. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan exercise 16, vocabulary and grammar, masih seputar menggunakan have dan has. Nah, di sini sudah diberikan satu contoh ya, Mr. Kasim has a headache. Bagaimana dengan nomor 2? Kalau the patients, berarti kan dia banyak ya. Kata gantinya itu adalah have. Jadi, the patients have to take. Nah, to takes. Terus nomor 3, di situ ada gambarnya 101 degree. Nah, berarti ini panas banget gitu ya. Kalau I kan kita pakai have ya. Jadi I have a fever. Number 4, Mrs. Ramirez. Kalau dilihat dari gambarnya, kan dia kayak sakit tenggorokan ya. Karena ini adalah she, kata gantinya. Jadi kita pakai has a sore throat. Tulisannya mungkin kemana-mana, nggak apa-apa ya teman-teman. Terus number 5, you. Kalau you itu kan berarti kita pakai have ya. You have a cold. Next, number 6, the workers. Karena banyak workernya, workers gitu ya. Jadi pakai have package. 7, Olga, tunggal, jadi harus pakai has a stomachache. Tulisannya mungkin gak bagus ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, yang penting bisa dibaca ya. Number 8, you have high blood pressure. And then number 9, Ellen has the chills. And the last one, they have coughs. Nah, jadi ini masih seputar penggunaan have dan has. Kalau subjeknya I, you, they, we, kita harus pakai have. Kalau he, she, it, baru kita pakai has. Sekarang kita lanjut. Sekarang kita akan warm up dulu ya, teman-teman. Di exercise 20, complete each sentence with a word from the box. Ada her, his, my, dan their. Kalau sini my, dia menunjukkan ke dirinya sendiri ya. Jadi my name is Evira. Karena dia ini cowok, berarti pakai his, kepemilikan ya. His name, namanya is Paulo. Nah, karena Natalie adalah cewek, jadi possessive adjektifnya pakai her ya. Her name is Natalie. Lalu karena ini ada 2 orang, jadi nama mereka, their names are Natalie and Paulo. Jadi teman-teman, kita akan belajar bersama using my, your, her, his, our, dan their. Nah, jadi my, your, her, his, our, their itu kan menunjukkan kepemilikan. Seperti tadi contohnya, my name, namaku. Her name, namanya cewek. Kalau his name, namanya cowok. Kalau their names, berarti nama mereka. Ya, kita lihat dulu contohnya. Untuk bagian yang singular, berarti dia tunggal ya. I have a book. My book is red. Aku punya buku. Nah, bukuku menunjukkan milikku ya. Bukuku merah. You have a book. Your book is red. Kamu punya buku. Bukumu merah. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, kita mengatakannya dengan kumunya gitu ya.
bukuku, bukumu, bukunya gitu, buku mereka. Nah, she has a book. Her book is red. Dia punya buku, bukunya, tapi untuk cewek ya, karena she di sini, jadi perempuan, kata gantinya, untuk kepemilikannya itu menggunakan her book. Kalau cowok, he has a book, jadi his book is red. Nah, jadi pakai his. Jadi kalau I itu untuk kepemilikan menggunakan my, kalau you jadi your, kalau she jadi her, kalau he jadi his. Lalu di bagian yang plural, jamak, we have books. Our books are red. Kita punya buku, buku kita itu merah. Nah, jadi teman-teman bisa memperhatikan di sini ya. Kalau di contoh yang A, I have a book. Bukunya kan hanya satu. Jadi my book without S. Tapi di sini we have books. Logikanya kalau kita itu kan pasti punya buku lebih dari satu ya. Jadi our books. Jadi dia juga ikut jamak. You have books. Bukunya banyak. Your books are red. They have books. Their books are red. Nah, jadi untuk bagian you ini ya teman-teman. Kalau you itu kan mau dia tunggal atau jamak, sebenarnya kan sama aja ya. Kalau be-nya pakai are sama. Nah, untuk kepemilikan juga sama, pakai your. Jadi tidak ada perbedaan mau dia tunggal ataupun jamak. Tinggal dilihat aja sih. Di sini kalau dia kata bendanya banyak gitu ya, you have books, berarti kan bukunya banyak. Maka kita juga mengikuti your books. Alright, kalau di sini you have a book, jadi hanya satu ya, your book is red. Jadi jelas ya, kalau di sini pakai is semua, karena memang tunggal ya teman-teman, bukunya hanya satu. Kalau di sini dia pakai are semua, kenapa ya? Karena memang bukunya ada banyak gitu ya. Nah, jadi kalau I, bentuk kepemilikannya itu pakai my. Kalau you pakai your. Kalau she, her. He, his. We, our. They, their. I possess a book. I have a book. It's my book. Jadi ini menunjukkan possessive, kepemilikan. Nah, my, your, his, our, and their are called possessive adjectives. They come in front of nouns. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, yang ini tuh my, your, her, his, our, dan their, itu disebut dengan possessive adjectives. Nanti kan possessive ada dua ya, ada possessive adjective sama possessive pronoun. Tapi kita nggak bahas possessive pronoun dulu, kita hanya belajar possessive adjectives-nya aja dulu. Dan kalau kita menggunakan ini semua, maka harus diikuti oleh kata benda. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri ya, teman-teman. Butuh kata benda, makanya disebut dengan possessive adjectives. Adjectives, kata sifat, itu kan membutuhkan kata benda karena dia memang dipakai untuk menjelaskan kata benda seperti yang ada di chapter pertama ya. Jadi kalau teman-teman belum nonton chapter 1, mungkin bisa nonton chapter 1 dulu. Nah, semoga cukup jelas. Jadi sekali lagi ya, teman-teman. Ini my, your, her, his, our, dan their itu disebut dengan possessive adjectives di mana dia membutuhkan kata benda. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau mau pakai my apa? Kalau pakai your apa? Nah, sekarang kita lanjut dengan latihan soalnya. Nah, sekarang kita akan mengisi di sini mau pakai possessive adjectives yang mana? Apa mau pakai her, his, my gitu ya. Number 1, you're next. It's your turn. Susanna's next. It's her turn. Karena dia Susanna cewek kan, jadi kita pakai her ya. Number 3, Bruno and Maria. Itu kan kata gantinya they. Jadi, it's their turn. My aunt is next. Karena Bibi ya, jadi cewek. It's her turn. I'm next. It's my turn. The children, berarti banyak ya. It's their turn. Nah, untuk nomor 7 sampai 10, teman-teman bisa coba sendiri ya. Sekarang kita akan lanjut dengan latihan soal berikutnya. Jadi kalau kemarin ada yang komen, Kak itu video share-nya buram gitu ya. Sebenarnya video recordingnya ini biasa aja, yang buram itu sebenarnya dari e-booknya sendiri sih teman-teman. Jadi aku mohon maaf ya, kalau misalnya tampilannya itu nggak se-clear atau tidak sejernih yang seharusnya gitu ya, yang seperti biasanya. Karena memang dari e-booknya sendiri itu sudah ngeblur dikit gitu ya.
Jadi kalau misalnya teman-teman kurang nyaman nontonnya, itu mungkin resolusinya bisa dinaikin aja gitu ya. Resolusi dari videonya pas nonton di YouTube-nya gitu ya. Karena memang ini sudah dari sananya ya, dapatnya e-book-nya seperti ini. Jadi mohon maaf kalau misalnya video share-nya itu agak-agak ngeblur ya atau burem. Tapi semoga teman-teman masih nyaman untuk menonton dan menyimaknya ya. Semoga. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan exercise 24, looking at grammar, complete the sentences with my, your, her, his, our, or their. Jadi masih seputar possessive adjectives. Number 1, Melina has on a blouse. Her blouse is light blue. Karena Melina itu kan cewek ya, jadi kata gantinya pakai her. Number 2, Thomas has on shirt. Thomas itu cowok, jadi pakai his. Kalau I, kita pakai my. Kalau Kirill and Oleg, berarti mereka ya. Jadi kita pakai their. Diana and you, jadi kalau ada you-nya, jadi kita pakai your. Next, Selma and I have on sweaters. Karena ada I-nya, nah jadi kita pakai our ya. Kita, kami. You have on shoes, jadi pakai your. Kalau Nora itu cewek, jadi pakai her. Kalau Leo cowok, kita pakai his. Sashi and Akira itu berarti mereka, kita pakai their. Arturo cowok ya, jadi kita pakai his. Kalau I, kita pakai my. Nah, jadi cukup mudah ya teman-teman. Sekarang kita lanjut. Sekarang kita akan lanjut dengan exercise 26, masih seputar possessive adjectives, plus penggunaan have dan has ya. Seperti di contoh nomor 1, you have a big family, your family is nice. You and Tina, kalau kamu sama Tina, berarti kan kata gantinya you ya. Jadi kita pakai have. You and Tina have many cousins, berarti your gitu ya. Kalau I kan pakai have ya teman-teman, berarti my brother. William cowok jadi pakai has, kata gantinya he, berarti di sini kita pakai his. Number 5, Lisa karena dia perempuan ya, jadi pakai has. She has a twin sister, her sister gitu ya. Karena kalau kepemilikan untuk she pakai her. Iman and Amir berarti kan they ya. They have a baby there. Number 7, Anton and I. Berarti kata gantinya we. We have a son, our son. Nah, for number 8 until 10, teman-teman silakan dicoba sendiri. Kita lanjut dengan exercise berikutnya. Reading and grammar. Kita jarang ada latihan membaca ya biasanya kalau di grammar. Read the story and answer the questions. Look at new vocabulary with your teacher first. Oke, kita coba ya. One big happy family. Kana is 13 years old. She has a big family. She has 4 sisters and 5 brothers. Jadi kalau Kana is a girl, benar atau enggak teman-teman? Benar ya. Karena di sini Kanai is 13 years old. She. Jadi she ini kan maksudnya ya Kanai gitu ya. Jadi dia cewek bener. Kita lanjut baca. Kanai and her siblings are adopted. Kanai and her siblings are adopted. They are from several different countries. Jadi mereka diadopsi dari berbagai negara yang berbeda. She likes her brothers and sisters. Jadi ada brothers, ada sisters. Jadi kalau misalnya di nomor 2 only the girls are adopted, itu salah ya. No, kenapa ya? Karena semuanya diadopsi. Ada brother, ada sisters gitu. Nggak hanya sisters aja yang di-adopted. They have a good time. They're always busy. Kana's parents are busy too. Her mother is an airline pilot. She goes away overnight 15 days a month. Kana's daddy is a stay-at-home father. He has a lot of work, but the older kids are helpful. Kana's parents love children. They are one big happy family. Jadi kalau nomor 3, Kana's father is home a lot. Ya benar ya, karena dia dibilang stay-at-home father. Jadi benar. And then her mother is home every night. Nah ini yang salah ya, karena ibunya kan pilot, airline pilot. Jadi overnight 15 days a month. Kalau di rumah setiap malam, ya salah. Simpel kan teman-teman? Iya, sekali-kali kita reading ya. Oke, kita lanjut.
Part 2. Complete the sentences with her, his, or their. One sentence has two possible answers. Number 1, Kana is adopted. Berarti kita pakai her ya, karena dia cewek. Her brothers and sisters are adopted too. Her parents are busy. Her mother is an airline pilot. Her father is a stay-at-home dad. She has 9 siblings. She ya, jadi her. Her family is very large. Kanai's dad is very busy. Kalau ayahnya berarti pakai his ya. His children are helpful. Kita lanjut ke part 3. Complete the story with is, or has, or have. One big happy family. Ini sebenarnya sama kayak yang di reading tadi sih teman-teman. Tapi kita mencoba ya mengisinya dengan is, or has, or have. Jadi tunggal atau jamak gitu ya. Kalau Kanai is 13 years old. Jadi kita pakai is bukan pakai has. She has, dia punya gitu ya. She has a big family. She has, dia mempunyai 4 sisters and 5 brothers. Kanai and her siblings are adopted. They are, ya, jadi kita pakai be karena kita nggak pakai kata kerja have. Bukan they have from, tapi they are from. Mereka berasal dari negara yang berbeda-beda. She likes her brothers and sisters. They have a good time. They are always busy. Karena di sini ada kata sifat ya. Kata sifat itu kan untuk menjelaskan kata benda they di sini, pronoun they ya, atau kata ganti they. Jadi kita harus pakai be. Kanai's parents are busy too. Busy juga adjective. Jadi kita pakai be. Her mother is an airline pilot. Karena pilot itu kan benda ya. Jadi pakai untuk menjelaskan her mother-nya di sini. Jadi kita pakai be juga. She is away overnight 15 days a month. Kanai's dad is juga a stay-at-home father. Ada benda di situ ya, father. Jadi kita pakai is. Kemudian he has a lot. Dia punya banyak kerjaan. But the older kids are helpful. Semoga cukup jelas. Kita lanjut dengan warm up di exercise 28. Jadi di bagian 2.6 ini kita akan belajar bareng using this and that. Ini dan itu. Kalau di warm up di gambar yang di atas ini ya, ini kan ada 2 gambar. Kita akan menentukan kalau this is my wallet, berarti kan this itu yang ini ya, yang B. Karena menunjukkan ini. Dan ditunjukkannya dekat ke dompetnya. Tapi kalau yang picture A itu kan yang jauh, jadi that is your wallet. Using this and that, I have a book in my hand. This book is red. I see a book on your desk. That book is blue. This is my book. That is your book. This book, the book is near me. Kalau that book is not near me. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, kalau this itu ya ini gitu ya. Kalau that ya itu ya. Sesimpel itu sih sebenarnya. That's her book. Jadi ada singkatnya ya, bentuk singkatnya. That is itu jadi that's. Contraction, that is jadi that's. This her book. In spoken English, this is usually pronounced as this. It is not used in writing. Kalau di spoken ngomong biasa mungkin bisa, tapi kalau di written nggak dipakai ya yang ini teman-teman. Jadi kalau kita mau bilang buku ini ya, berarti yang dekat dengan aku ya, itu kita pakai this. Kalau buku itu yang jauh dari kita, maka kita pakai that. Semoga cukup jelas. Sekarang kita akan langsung coba latihan soalnya. Number 1, this is my book. Karena ditunjukkannya dekat ya. Number 2, that is your book karena jauh. Nah, sekarang kalau nomor 3, ini adalah this. Ya, udah jelas ya. This is a pen. That is a pencil. That is, karena jauh, itu ya. That is his notebook. This is her notebook. 7, this is my dictionary. That is your dictionary. That is his umbrella. This is our umbrella. Nah, jadi ini sebenarnya simple sih teman-teman. Dan aku yakin teman-teman juga sudah pasti bisa ya. This and that, ini dan itu gitu. Kita lanjut dulu. Nah, kalau tadi this dan that itu kan ini dan itu untuk benda yang hanya satu ya, teman-teman. Bendanya tunggal.
Nah, sekarang ini menggunakan this and those untuk menunjukkan ini dan itu untuk kata benda yang jamak. Nah, kita warm up dulu deh, pemanasan dulu ya. Kalau those are my keys, berarti kan those itu, tapi dia banyak gitu ya. Nah, berarti kita pakai gambar yang A gitu kan. Kalau yang nomor 2, these are your keys, berarti kan ini, tapi banyak. Itu gambar yang B. Jadi, using these and those. My books are on my desk. These are my books. Kenapa pakai these, nggak pakai this? Ya karena bukunya ada banyak gitu ya. Bukuku, ada di meja. Buku ini adalah bukuku. Sama-sama ini, tapi karena dia banyak, jadi pakai this, bukan this. Kalau yang B, your books are on your desk. Those are your books. Jadi kalau di tunggal kita pakai this sama that. Kalau di plural kita pakai these sama those. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau this itu tunggalnya, this itu pluralnya. That itu tunggalnya, those itu plural. Jadi hanya beda di tunggal sama jamaknya aja. Tapi sama-sama ini dan itu. Kita lanjut ke latihan soalnya. Number 1. Itu kan ditunjukkannya ini dan banyak. Jadi kita pakai this. These are my books. Kalau yang nomor 2 kan jauh. Jadi those ya karena banyak. Those are your pencils. Kalau di sini karena jauh jadi kita pakai those. Those are his boots. These are her shoes. Jauh jadi pakai itu ya. Those are your hats. Dan ini dekat jadi pakai these are their jackets. Mudah ya teman-teman, mudah sekali. Ini gampang sih memang. Nah, jadi ini hanya ini dan itu. Cuman kalau dia tunggal, ini berarti kita pakai this. Kalau ininya jamak atau banyak bendanya yang kita tunjukkan, berarti itu adalah this. Kalau misalnya itu tunggal berarti pakai that. Kalau itunya jamak banyak berarti pakai those. Kita lanjut. Oke, sekarang kita langsung ke exercise 33 ya. Di sini kita akan menentukan mau pakai is or are berdasarkan kalimat yang sudah ada. In our dorm room. Sebenarnya ada gambarnya sih di atasnya, tapi teman-teman bisa lihat sendiri gambarnya ya. Jadi aku langsung aja. Kalau di contoh nomor 1, this is or my pillow. That is your pillow. Udah jelas ya, karena that itu tunggal. Kalau those itu kan berarti banyak, kita pakai are. Kalau this banyak, kita pakai are. Kalau that tunggal, kita pakai is. Kalau this tunggal, kita pakai is. Kalau those banyak, kita pakai are. Kalau this tunggal, jadi kita pakai is. Mudah sekali. Lanjut, exercise 34. Use the words in parentheses. Jadi kita memilih berdasarkan yang ada di sini ya. Apakah kita memakai this or this, pakai that or those. Number 1 sudah dicontohkan, this pencil belongs to Alex. Kenapa pakai this ya? Karena pensilnya hanya satu. Ini juga pensilnya hanya satu, jadi pakai that. What about number 2? Kita pakai apa? Pakai this ya, karena notepads berarti banyak ya. Kalau ini kita pakai that. Kenapa ya? Karena notepadnya satu, tunggal. Jadi kita pakai that bukan those. Kalau those kan untuk yang banyak. Kita lanjut. Number 3. Coat di sini tunggal, berarti kita pakai this. Kalau ini dia banyak ya, jadi kita pakai those. Number 4, sunglasses. Itu always plural ya, jadi kita pakai these sama pakai those. Kalau pillows ini juga plural ya, jadi kita pakai these and those. Number 6, exercise dan exercises. Kalau exercise itu kan hanya satu, berarti kita pakai this. Kalau di sini banyak, kita pakai those. Eraser dan erasers. Kalau tunggal berarti kita pakai this, kalau banyak kita pakai those. Oke, kita lanjut. Baik teman-teman, kita akan lanjut dengan asking questions with what and who plus be. Mungkin kelihatannya agak ngeblur ya, tapi ini memang dari e-booknya sendiri udah seperti itu ya teman-teman. Jadi aku mohon maaf banget kalau misalnya teman-teman mungkin kurang nyaman nontonnya, tapi semoga tetap bisa menyimak dengan baik ya.
Jadi kita akan belajar untuk bertanya menggunakan what dan menggunakan who. What is this? Nah, kan ditanya, ini apa? It's a pen. Who is that man? That's Mr. Lee. What are those things? They are pens. Who are they? They are Mr. and Mrs. Lee. Jadi, kalau pakai what asks about things, who asks about people. Jadi kalau kita bertanya, menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan benda, selain person ya, selain people, selain orang, things di sini, kita pakai what. Kalau kita mau bertanya, menanyakan orang, nah kita pakai who. In questions with what and who, is followed by a singular word, are is followed by a plural word. Jadi kalau teman perhatikan di contoh yang tadi sebelumnya ini ya, ini pakai is ya karena this itu kan tunggal ya, jadi pakai is. Kalau that kan juga tunggal itu, makanya pakai is. Nah kalau di sini dia pakai are, kenapa ya? Karena pakai those, itu dia nunjuknya itu banyak gitu ya, makanya pakai are. They kan sudah pasti pakai are. What's this? Who's that man? Nah, ini bentuk singkatnya ya. Jadi kalau what is bisa disingkat jadi what's. Kalau who is bisa disingkat jadi whose. Contractions-nya gitu ya. Jadi sekali lagi kalau teman-teman mau bertanya berkaitan dengan sebuah benda dan benda itu things, bukan pokoknya menanyakan sesuatu yang bukan orang ya, benda, maka kita pakai what. Kalau teman-teman bertanya berhubungan dengan people, orang, person, kita pakai who. Nah, mau pakai is atau are-nya ya berdasarkan noun, kata benda apa yang teman-teman tanyakan. Apakah things-nya itu satu atau banyak? Apakah person satu atau people banyak? Nah, seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita coba latihan soalnya. Okay, exercise 38. Complete the questions with what or who and is or are. Number 1, who is that woman? Karena menanyakan woman di sini kan ya orang, jadi pakai who. She's my sister, her name is Sonia. Kalau nomor 2, things itu kan sudah jelas, bukan people ya, bukan person. Jadi kita pakai what. Dan karena ini banyak pakai those, jadi kita pakai what are those things? They are erasers. What about number 3? Miss Walensky. Kalau miss itu kan berarti dia person ya, orang. Jadi kita pakai who is that, karena that itu kan tunggal ya. Number 4, jawabannya my new camera. Berarti kan dia bukan people, dia things. Jadi kita pakai what. What is this? Nah, that's my new camera. It's really small. Number 5, those people. Udah jelas people ya. Jadi kita pakai who. Karena banyak ya, those. Jadi who are those people? I'm not sure, but I think they are new students. Jadi orang. Number 6, name. Itu kan berarti things ya. Benda, bukan orang ya. Jadi kita pakai what. What is your name? Anita. 7, your grammar teacher. Berarti kan ini orang ya. Jadi kita pakai who. Who is, karena itu tunggal, teachernya hanya satu. Nah, jadi pakai who is your grammar teacher? Mr. Walker. Untuk nomor 8 sampai 10, silakan teman-teman coba sendiri. Kita lanjut. Exercise 41, check your knowledge. Correct the mistakes. Jadi kita akan membetulkan yang salah. Ya, seperti di kalimat di nomor 1. Itu kan dicoret have-nya ya. Harusnya yang benar pakai has. She has a headache. Bagaimana dengan nomor 2? Yang salah yang mana? Nah, jadi kalau nomor 2 ini sebenarnya bisa disalahkan are-nya, that-nya juga bisa sih, bebas. Tapi aku pilih salah satu aja ya, teman-teman. Jadi ini tuh harusnya what is that, karena that itu kan tunggal. Atau kalau mau diganti that-nya pakai what are those juga boleh sih, teman-teman. Aku tulis aja deh. What are those? Jadi yang dicoret itu that-nya. Bebas ya, teman-teman. Yang jelas kita tahu mana yang salah gitu ya. Number 3, Roberto. He is a student in your class. Nah, ini jadi double kan. Karena sudah ada Roberto, kenapa harus ada pronoun kata ganti lagi? Jadi nggak usah. Roberto is a student in your class. Terus kita juga harus menyalakan ini ya.
Tanda tanya, karena ini bukan pertanyaan, jadi nggak perlu pakai tanda tanya. Number 4, I'm have a backache. Nah, ini salah ini kalau I am have. Nah, ini harusnya I have gitu kan. Aku lagi sakit punggung gitu kan. Aku punya sakit punggung. Number 5, this is you dictionary, my dictionary is at home. Waduh, ini bingung ya. Harusnya this is your ya, ini kurang R aja. Your dictionary, ini dictionarymu, kamusmu. Nah, punyaku gitu ya. Jadi ini I-nya dicoret. My dictionary is at home. Where my keys? Nah, kalau bahasa Indonesia mungkin bisa kita bilang di mana kunciku ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kita butuh apa? Kita harus pakai be ya, teman-teman. Jadi karena my keys-nya ini ada banyak, jadi kita pakai where are my keys. Number 7. I am a sore throat. Nah, ini berarti kita ini adalah penyakit gitu ya. Kalau I am a sore throat gitu. Jadi harusnya I have. Ya, ini kayak nomor 4 ya. Number 8, his father is from Cuba. His father, his ini ya teman-teman. Ini kan kalau kita bedah, kalau kita uraikan itu kan seharusnya he is gini ya. Sedangkan di sini kan is. Nah, jadi mungkin maksud dia ayahnya, tapi bukan yang seperti ini, bukan yang seperti nomor 8. Harusnya apa? Harusnya kita ganti dengan his father, kepemilikan, posesif ya. Number 9, nah kalau nomor 9 ini kasusnya sama kayak nomor 2 ya. Jadi diganti depannya, this-nya diganti dengan this karena dia ada banyak ya. These books are expensive. Atau misalnya kalau diganti jadi gini juga bisa ya. This book is expensive. Cuman kalau ini kan pembenarannya atau pembetulannya jadi lebih banyak gitu ya. Sorry, expensive without S ya. Nah, number 10, where is the teachers? Teachers-nya kan banyak, jadi harusnya pakai are. Atau bisa pakai is, teacher-nya S-nya dihilangkan gitu ya. 11, are you tired? Yes, I am. Nah, kira-kira yang salah di mana teman-teman? Kok kayak nggak ada yang salah? Nah, jadi kalau di jawaban yes or no questions, untuk I itu tidak disingkat seperti ini ya teman-teman. Jadi seperti biasa aja. Yes, I am. Kita lanjut ke exercise 42. Number 1, Carla has, sudah jelas ya. Number 2, this floor is dirty. Kalau dirty is kan salah ya. Kalau cuma dirty aja kan nggak bisa. Kita butuh be ya teman-teman. Sekali lagi butuh be. Number 3, bla 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 yellow. Kalau kan nggak mungkin pakai are. Kalau bananas harusnya pakai are. Jadi a banana is. Number 4, Lucas is an engineer. Karena engineer-nya tunggal. Dan dia depannya adalah vowels. Jadi kita harus pakai an. Number 5, bla 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 books. Ini kan bukunya banyak ya. Jadi pakai those. Karena kalau they itu kan subjek pronoun. Jadi nggak mungkin. Kalau this itu kan ini tapi kan tunggal ya. Jadi harusnya pakai those. Number 6, give this to Kathleen. It is her math book. Kalau pakai n nggak mungkin karena ini depannya consonants. Cara bacanya juga consonants. Kalau she math book ya itu makin nggak jelas gitu ya. Kita lanjut. 7, there is a mistake. Kalau mistakes aja itu harusnya pakai those karena banyak ya teman-teman. Kalau a mistakes ya salah, ini kan tunggal. 8, bla 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 is your apartment. Nah, karena menanyakan tempat, jadi pakai apa teman-teman? Iya, pakai where ya. Where is your apartment? Number 9, bla 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 this. Terus jawabannya my art books. Karena art books itu bukan orang, dia adalah things. Berarti kita pakai what. What are these? Kok nggak pakai what is ya? Karena this itu banyak ya. Art books-nya bukunya banyak. Number 10, are you hungry? Yes, I am. Jadi jangan disingkat ya. Kalau pakai not kan harusnya no gitu ya. Number 11, bla bla bla, that. That's Paul Carter. Karena ini orang, nama orang kan. Jadi kita harusnya pakai who ya. Who's that? Itu siapa gitu. 12, bla 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 in your class. Terus jawabannya no. Nah, ini kan berarti bertanya. Kalau bertanya kita pakai yang be berarti ya. Is Mr. Kim in your class? Karena kalau kita bertanya harusnya pakai be dulu gitu ya. Kalau pakai yang A sama C itu jadinya
pernyataan, statement, bukan pertanyaan. Kita lanjut dengan exercise 43. Complete the sentences with am, is, or are. Use not if necessary. Nah, kalau apel itu kan bukan sayuran ya, teman-teman, tapi adalah buah-buahan. Jadi, apples karena banyak, kita pakai are not. Bisa disingkat aren't, boleh. Number 2, an apple, kind of fruit, yes. Berarti kita pakai is, karena apelnya hanya satu. Number 3, I am. Aku berasal dari US. We are, ya, karena kita banyak. We are human beings. Kalau balls itu kan bolanya banyak, tapi kan balls bukan square ya, bukan kotak. Jadi kita pakai are not atau aren't, boleh. Chickens are birds, but bats are not birds. Nah, berarti bats itu apa? Ya. Nomor 7, lemons are not sweet. Kalau lemon kan nggak manis ya. They are sour. Soccer is a sport. Soccernya hanya satu. Soccer and basketball berarti ada dua ya. Are sports. Africa is not a country. It is a continent. Benua ya, bukan negara. Semoga cukup jelas sampai di sini. Kita lanjut. Baik teman-teman, di exercise 44 ini sebenarnya kita diminta untuk mengisi percakapan ini dengan kata apapun yang make sense menurut kita gitu ya. Apakah kita akan mencobanya? Kita coba aja deh di nomor 1 ya. Kalau di sini dibilang your book, itu kan berarti bukunya hanya satu. Jadi kita pakai is. Where is your book? Terus Hiroko bla 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 it. Nah, kira-kira Hiroko ngapain ya? Bisa jadi dia meminjam deh. Jadi misalnya Hiroko borrows it. Di mana bukumu? Dipinjam sama Hiroko borrows it gitu ya. Terus where, nah ini notebooks, itu kan bukunya banyak, jadi kita pakai are ya. Where are your notebooks, Nasir and Angela? Nah karena tadi di awal kita bilang borrow, jadi kita ikuti aja ya. Borrow them. Nah ini tulisannya, ya semoga cukup jelas untuk dibaca ya. Nah, jadi karena Nasir and Angela, kata kerja kan they ya. Jadi kalau pakai kata kerja kan nggak perlu pakai s ya. Nah, bagaimana dengan nomor 2? Mau coba juga? Oke deh. Itu kan nomor 2 pertanyaannya this, tapi jawabannya a picture of my family. Jadi itu bukan person ya. Jadi kita pakai what. What is this? It is a picture of my family. Terus kan di sini bilang father itu adalah orang. Jadi kita pakai who ya. Who is that? Itu siapa? Nah, that's my father. Terus, kalau they-nya juga orang ya, berarti who are they? Itu siapa? My brother and sister. Nah, untuk nomor 3 sama 4, silakan teman-teman coba sendiri sesuai dengan kreativitasnya ya. Jadi teman-teman silakan dicoba sendiri untuk nomor 3 dan 4. Kita lanjut ke exercise berikutnya. Complete the sentences in composition by Carlos. My name is Carlos. I'm from Mexico. Aku adalah siswa. I'm a student. I'm 20 years old. My family lives in Mexico City. My father is a businessman. He is 51 years old. And my mother is an accountant. She is 49 years old. I have, karena ayah jadi pakai have. I have 2 sisters and 1 brother. The names of my sisters, karena di sini bilang the names, berarti ada banyak kan. Jadi pakai are ya teman-teman. Terus Rosa is a teacher. She is 28 years old. Patricia is a student. She is 18 years old. My brother is an engineer. His name is Petro. He is married. Dia punya 2 anak. I live in a dormitory. It is a tall building on Pine Street. My address is 3225
I live with my roommate. Karena dia cowok ya, jadi roommate-nya harusnya cowok sih. His name, namanya adalah Bob, karena Bob cowok ya. Terus dia berasal dari, he is from Chicago. He is 19 years old. I like my classes. They are interesting. I like my classmates. They are friendly. Yeay, selesai. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi di chapter 2 ini kita belajar bersama berkaitan dengan using be and have. Jadi sudah banyak yang kita pelajari bagaimana menggunakan have dan has yang benar, pakai yes or no questions. Kemudian kita juga belajar pakai this, that, ini itu, atau this, those, sama juga ini itu. Cuma bedanya kalau this sama that itu tunggal, kalau this sama those itu jamak gitu ya teman-teman. Dan kalau kita mau membuat pertanyaan pakai what sama pakai who. What itu untuk menanyakan ke things, benda, pokoknya selain people. Kalau mau tanya orang, people, ya kita pakai who gitu ya teman-teman. Nah, semoga cukup jelas sampai di sini. Mohon maaf kalau misalnya tampilannya tidak sejernih seperti biasanya ya. Jadi agak-agak ngeblur ya. Sebenarnya karena memang dari e-booknya sendiri sudah seperti itu teman-teman. Jadi mohon dimaafkan. Jika ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, saran, dan kritik boleh tulis di kolom komentar. Thanks for watching and thanks for all of your support. Don't forget to like, share, and subscribe. See you on the next video. Bye-bye.